kembali kita dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Dan khususnya teristimewa kita sudah merayakan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai hari kelahiran di dalam hidup kita. Hari Natal adalah damai sejahtera sukacita Allah menyertai kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah mesbah doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau di pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mau mengucapkan Tuhan, Bapa, sukacita Natal, di mana kami boleh mengucap syukur, kami boleh merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu, hari Natal. Tuhan Yesus, dialah hari kelahiran-Mu, kami maknai Tuhan sebagai hari kelahiran buat kami. Biar kami hidup dalam pertobatan, hidup di dalam hati yang selalu baru untuk mengasihi-Mu, untuk lebih dekat lagi padamu. Di dalam hari-hari yang Tuhan terakhir di dalam hidup kami di akhir zaman ini Bapa, biar kami mau semakin sungguh-sungguh mengasihi-Mu, lebih dekat kepadamu Tuhan. Terlebih kami mau menuruti segala Tuhan Yesus firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang memberikan penyertaan dan kemenangan buat kami di dalam kami hidup di dalam dunia ini. Kami tidak izinkan pada hari ini mesbah doa bagi kami ya Bapa, dan kami tidak izinkan iblis mengganggu doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oleh karena kemurahan-Mu, ku ada hari ini, karena kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Inilah sembah kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Inilah sembah kami Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hari ini, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Inilah nyanyian pujian kami Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Mengangkat tanganku selamanya.
sembah Kau Yesus, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya. Amin. Kau hebat bagiku. Mari kita mengucap syukur. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita arahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau beri. Begitu besar kasih-Mu Yesus, menyelamatkan hidup kami dari dosa dan kebinasaan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu, aku mengucap syukur. Kau selamatkan hidup kami. Glory haleluya. Oh Yesus, Kaulah penebus hidupku, Kaulah pengamat hidupku. Oh Kau datang ke dalam dunia, menebus dosa dan kelemahan kami. Kau lahir bagi kami, biarlah kami hari ini terus hidup di dalam kasih-Mu, kebaikan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyanyikan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Kaulah penebusku Tuhan. Kau datang ke dalam dunia ini, tujuan-Mu adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kebinasaan. Biarlah Kau datang ke dunia ini Tuhan. Kami peringati sebagai Tuhan hari kelahiran-Mu ini sebagai lahir baru buat kami Tuhan. Karena tiap tahun kami mengadakan Tuhan perayaan Natal. Biarlah Tuhan hidup kami yang hidup di hari-hari terakhir ini, biarlah kami hidup senantiasa. Biarlah kami punya hati yang selalu takut akan Engkau, hidup yang selalu ingin mengasihi-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terimalah pujian kami ya Bapa, sebelum kami mendapatkan berkat firman-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, dan biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah nyanyian pujian kami dari anak-anak-Mu. Terima kasih buat hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau penebusku. Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, penebusku ya Tuhan. Yesus Tuhan, penyelamatku. Haleluya. Kau datang dalam dunia, Kau datang ke dalam dunia. Amin Yesus, menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, penebusku, penebus dosa kami, penyelamat hidup kami. Tuhan, penyelamatku ya Yesus. Kau datang ke dalam dunia. Amin. Menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Kini ku persembahkan hidupku, ku menantikan-Mu datang kedua kalinya ya Tuhan, untuk menemukan umat-Mu yang kudus. Amin ya Bapa. Untuk tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah penebus hidupku, Kau penyelamat hidup manusia. Tuhan, penebusku ya Tuhan. Yesus Tuhan,
Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya untuk mengangkat umatmu yang kudus. Amin Yesus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia bersamamu. Haleluya. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya. Amin. Untuk mengangkat umatmu yang kudus. Biarlah kami boleh menjadi umatmu yang kudus, berkenan kepadamu, bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia berlamanya. Oh, ku menantikanmu, ini ku menantikanmu datang kedua kalinya. Amin. Untuk mengangkat, biarlah hidup kami berkenan kudus. Haleluya. Untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Hidup bersama, bahagia bersamamu Tuhan Yesus, bahagia berlamanya. Hidup kami bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami mau menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, temanya adalah, saudara, di dalam kitab Injil. Kita akan buka di dalam kitab Injil Yohanes pertama ayat yang pertama. Yohanes pertama ayat yang pertama. Ya, temanya adalah, saudara, Yesus firman yang telah menjadi manusia. Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, saudara, dalam kitab Injil Yohanes disebut sebagai, Yesus disebut sebagai sang firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Ya, saudara, apakah maksud dari Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai sang firman? Yang pertama, saudara, Yesus menyatakan bahwa Allah Bapa yang tak terlihat oleh mata dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara, yang pertama, Yesus menyatakan Allah Bapa yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Ya, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 dikatakan,
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, saudara, Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Ya, dikatakan karena Allah Bapa itu adalah roh adanya. Ya, roh itu tidak terlihat, namun Dia Sang Firman yang telah menjadi manusia, saudara, Dia turun ke dalam dunia menyatakan Bapa. Ya, katakan firman Tuhan bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ya, artinya yang ada bersama-sama dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, saudara. Nah, sebagaimana perkataan manusia menggambarkan isi hati, pikiran, dan perasaan kita, saudara, perasaan manusia, ya, demikian juga saudara, Yesus sebagai Sang Firman menyatakan isi hati, pikiran, dan perasaan Bapa di surga. Ya, saudara, perkataan itu saudara menyatakan isi hati, ya, menyatakan pikiran dan perasaan. Demikian juga Yesus menyatakan isi hati, pikiran, dan perasaan Bapa di surga. Ya, Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan Bapa. Ya, saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Yang kedua, saudara, ya, apakah maksud dari Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Sang Firman? Yang pertama tadi Yesus menyatakan Allah Bapa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, ya. Itu dinyatakan, ya, oleh Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua adalah Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kekekalan, ya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Yang kedua, saudara, Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Ya. Firman itu bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Ya. Saudara, Yesus ada pada mulanya sebelum dunia diciptakan. Dia ada dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Mika, ya, dan yang berkata bahwa seorang pemimpin akan bangkit, ya, saudara, di Bethlehem yang permulaannya sejak dahulu kala, ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan sejak, saudara, everlasting, ya, from everlasting, dari kekekalan. Jadi Yesus ada ke dalam dunia, saudara, itu bukan pada saat Dia dilahirkan, tetapi Dia sudah ada, saudara, sebelum dunia diciptakan, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Dia sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa, ya. Kemudian yang ketiga, saudara, apakah maksud daripada Rasul Yohanes mengatakan Yesus sebagai Sang Firman? Ya, yang ketiga adalah Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, saya akan bacakan kembali dalam Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, saudara, Yesus itu adalah Sang Firman. Dan firman itu dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, artinya bahwa Yesus itu adalah Allah juga, satu hakikat dengan Allah Bapa. Ya, saudara, Rasul Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya,
Yesus yang walaupun dalam rupa Allah dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara, rupa Allah artinya Yesus itu adalah Allah sendiri, saudara, yang telah turun menjadi sama dengan manusia. Ya, dia datang, saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan setelah karya penyelamatannya selesai, maka dia bangkit, saudara, dari kematian. Ya, di kayu salib, saudara, dia mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan setelah itu, saudara, dia boleh menyatakan dirinya kepada para murid 40 hari, saudara, 40 malam, ya, dikatakan firman Tuhan untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan kemudian, saudara, firman Tuhan katakan setelah itu Yesus naik ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, ke tempat sebelumnya ia berada bersama-sama dengan Bapa di surga, ya. Yang keempat, saudara, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Saudara, Yesus itu adalah pencipta dan bukan ciptaan, ya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Ya, saudara, dengan perantaran Yesus Allah menciptakan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya, jadi ada 4 hal bagaimana Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Sang Firman. Yang pertama, Yesus menyatakan Allah Bapa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, sehingga manusia dapat mengenal Allah dengan benar. Ya. Yang kedua adalah Yesus ada bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Dia tidak ada, saudara, maaf, ya, dia ada bukan pada saat dia dilahirkan di Bethlehem, tetapi dia sudah ada, saudara, sebelum dunia dijadikan. Di dalam Mika katakan yang permulaannya sejak kekal, ya. Kemudian yang ketiga adalah Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya. Karena firman itu adalah Allah juga, ya. Karena itu dia disebut sebagai anak Allah, saudara. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya. Saudara, yang ketiga, Yesus adalah pencipta dan bukan ciptaan. Jadi dikatakan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Ya, saudara, bagaimana aplikasi Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam hidup kita sehari-hari? Ya, jadi aplikasinya apa? Aplikasi Yesus sebagai Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam hidup kita sehari-hari, saudara, Dia menjadi imam besar yang mendamaikan dosa seluruh bangsa, ya. Saudara, apakah aplikasi, ya, Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam hidup kita sehari-hari? Ya, yang pertama, Yesus menjadi imam besar yang mendamaikan dosa seluruh bangsa, ya. Saya akan bacakan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17, dikatakan, saudara, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, ya, itulah kita semua manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, ya, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, apakah aplikasi Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia dalam hidup kita sehari-hari? Yang kedua adalah Dia menolong kita saat
kita berada dalam pencobaan. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, saudara, Ibrani 4 ayat ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Tuhan tahu saudara, saat saudara mengalami pencobaan, ya, mengalami pergumulan, mengalami satu tantangan di dalam hidup, ya, dia pernah menjadi manusia, dia pernah merasakan penderitaan, dia merasakan saudara, ya, di dalam sebagai manusia pergumulan yang begitu berat. Dia tahu perasaanmu saat ini. Kalau saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat, apapun itu, entah masalah ekonomi, entah masalah dalam keluarga, entah kesehatanmu, saudara, entah masalah dalam studimu, entah masalah saudara dalam hal keuanganmu, hubunganmu dengan sesama, saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu yang berat, saudara, Tuhan pernah menjadi manusia. Dia merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dan bukan hanya itu, dia siap menolong setiap saudara dan saya yang berada dalam pencobaan. Khususnya di masa pandemi ini, saudara, pencobaan yang melanda dunia ini, saudara, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, ya. Saudara tidak akan ditinggalkan, saya tidak akan ditinggalkan. Dia tetap melindungi, dia tetap Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, di dalam segala kesusahan dan penderitaan kita, dia siap memberikan kekuatan. Dia siap memberikan penghiburan bagi saudara dan saya. Dia siap menolong hidup saudara dan saya. Ya, asal kita percaya, tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan, saudara, ya, menaikkan satu pujian, saudara, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Ya, baik, kita akan nyanyikan satu pujian firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali, Yesus Tuhan penebusku. Ya. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penyelamatku, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau datang ke dalam dunia, Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Kembali kita ulangi, Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penyelamatku, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikanmu datang kedua kalinya untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk
tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau telah turun ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kami. Kau datang untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini kami menantikan-Mu datang pada kali yang kedua, untuk mengangkat kami, umat-Mu yang kudus, untuk kami boleh tinggal bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, hidup bahagia selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ini Tuhan boleh mengokohkan dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dan kalau pada saat ini kami mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami kembali. Kami berdoa berikan kekuatan, penghiburan, anugerah kasih setia-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini kami percaya setiap kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, keluarga, sakit penyakit Tuhan, yang sakit saat ini, kami percaya oleh bilur-Mu Kau telah menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi kami yang mengalami ketakutan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tidak memberikan kami ketakutan, tapi Roh yang membangkitkan kekuatan. Kami patahkan roh ketakutan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kau datang ke dalam dunia untuk melenyapkan segala ketakutan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami berdoa terus di masa pandemi ini ya Tuhan, supaya semakin menurun dan tidak terjadi gelombang ketiga oleh karena virus Omikron Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang melindungi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa curahkan pertobatan bagi kami, supaya kami semua boleh kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat pemulihan ekonomi bangsa ini, supaya semakin baik keadaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami yang berusaha berdagang bekerja Tuhan, yang mengadakan work from home, ataupun kami yang sedang berlibur Tuhan. Kami berdoa biar pagar perlindungan-Mu ada pada kami semua, di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagi engkau yang merasa diberkati melalui tayangan Mesbah Doa pagi ini, kiranya saudara dapat men-share sehingga kita semua boleh bertumbuh bersama di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.